Tema kita pada malam hari ini adalah penyimpangan sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Az-Zaitun ya di bawah pimpinan Pak Panji Gumilang. Nah, saya melihat ada 5 penyimpangan yang terjadi terkait dengan sholat Idul Fitri. Ada 4 penyimpangan terkait dengan pelaksanaan sholat, 1 penyimpangan terkait dengan konten khutbah Idul Fitri. Jadi total 5. Nah, nanti ditambah 1 lagi penjelasan saya tentang istilah madhab Soekarno. Ya. Baik, jadi saya melihat total itu ada 5 penyimpangan di dalam sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Az-Zaitun itu di Indramayu. 5 itu yang pertama itu terjadi ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Itu khususnya di soft pertama ada perempuan di situ. Ini saya jelaskan dulu ya, global nanti saya rinci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada penempatan laki-laki kafir di soft yang pertama bersebelahan dengan perempuan itu, ya. Nah, kemudian ada penyimpangan yang ketiga itu adalah adanya jarak yang longgar antara satu orang dengan orang lain, ya. Padahal COVID ini sudah, ya, boleh dikatakan sudah tidak ada lah gitu ya, karena sekarang juga WHO sudah mencabut status darurat COVID dan bahkan pemerintah sudah mencabut peraturan keharusan booster untuk perjalanan dengan kereta api. Jadi kalau kereta api sekarang sudah tidak dipersyaratkan penumpangnya itu sudah suntik booster, ya. Nah, jadi lalu atas dasar apa gitu kok ada yang renggang. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu adanya kursi-kursi yang diletakkan di masjid. Dan yang kelima itu konten khutbah yang pro Israel. Jadi ada 5 totalnya. Nah, yang pertama itu ada ikhtilat. Jadi ikhtilat itu artinya apa? Ikhtilat itu artinya adalah adanya ijtima, pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat dan terjadi ittisol, terjadi kontak atau interaksi di antara keduanya. Nah, itu yang disebut dengan ikhtilat, ya, sebagaimana definisi dari Syekh Al-Qahtani, ya. Syekh Al-Qahtani menulis kitab Al-Ikhtilat Bainar Rijal wan Nisa, yaitu definisi itu di halaman 7. Jadi kalau kita lihat di dalam soft pertama itu terjadi ikhtilat, kan, ada bapak-bapak, ibu-ibu di satu tempat, mereka tidak hanya bertemu tapi mereka melakukan ittisol atau kontak atau interaksi, ya, yaitu minimal dalam sholat Idul Fitrinya kan ibu-ibu itu menjadi makmum. Nah, gerakannya mengikuti imam itu kan berarti ada interaksi di situ, ya. Nah, jadi ini yang pertama, ini menurut saya satu hal yang parah sekali karena seharusnya setiap muslim, apalagi pimpinan pesantren, ya, Pak Panji Gumilang itu seharusnya mengerti keharaman ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Itu kan hukumnya haram, itu seharusnya tahu, ya, karena beliau ini kan pimpinan pondok pesantren, gelarnya juga Syekh Az-Zaitun. Beliau itu kalau dipanggil itu Syekh Az-Zaitun gitu. Mestinya seorang syekh itu ngerti dong yang namanya hukum ikhtilat. Nggak boleh itu ada perempuan kok berada di soft laki-laki, itu nggak boleh, itu hukumnya haram itu, ya. Nah, kenapa haram? Karena kalau kita merujuk kepada dalil dari hadis Nabi itu banyak hadis-hadis Nabi yang mengatur persoalan soft, ya, secara khusus dan mengatur interaksi jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Jadi kalau dalam Islam itu ada keharaman ikhtilat, campur baur, sekaligus dengan kata lain antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan itu wajib infisol namanya, wajib terpisah, tidak campur baur.
Nah, paling tidak sebenarnya dalil mengenai ini yaitu haramnya ikhtilat dan wajibnya infisol ini banyak. Ini saya sampaikan 4. Ini ada tulisan saya, nanti teman-teman bisa membaca tulisan saya, sudah dibuat format PDF ya. Ada 4 paling tidak. Yang pertama itu ketika di dalam sholat di masjid, Nabi itu mengatur posisi laki-laki, soft laki-laki itu di depan, soft perempuan itu di belakang. Ya, jadi itu sudah diatur oleh Nabi gitu. Jadi tidak boleh, berarti kan kalau seperti itu, kalau laki-laki kok di tengah-tengah soft mereka itu ada perempuan, itu sudah menyalahi pengaturan soft, di samping terjadi ikhtilat. Nah, kemudian yang kedua, mungkin ada orang yang berpikir, oh itu laki-laki perempuan itu dipisahkan ketika sholat, soft para laki-laki, jamaah laki-laki di depan, kemudian di belakang jamaah laki-laki itu di belakangnya soft perempuan. Nah, mungkin ada yang berpikir, itu kan di dalam sholat, bagaimana kalau dalam muamalah, di luar sholat, apakah demikian juga, terpisah juga antara laki-laki dan perempuan ya? Jawabannya juga terpisah, karena ada hadis yang kedua, ini yang saya sampaikan ini insya Allah hadis-hadis sahih semua ya, di makalah saya tulis periwayatnya. Nah yang kedua itu ketika selesai sholat jamaah itu kan para peserta sholat jamaah di masjid ini kan keluar melalui pintu masjid kan. Nah pada waktu itu berdesak-desakan, campur baur. Lalu Nabi mengatakan yang laki-laki diam dulu di masjid, jangan keluar. Nah akhirnya para wanita ini keluar dulu ke masjid. Nah, baru setelah itu yang laki-laki. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana Islam itu mengatur tidak hanya dalam sholatnya loh. Setelah selesai sholat, yang laki-laki maupun yang perempuan itu mau keluar masjid itu pun diatur. Yang perempuan keluar dulu, laki-laki bertahan dulu, tahan. Nah setelah yang perempuan itu keluar, baru laki-laki keluar masjid. Nah ini berarti yang namanya prinsip tidak bolehnya ikhtilat ya dan sekaligus wajibnya infisol, wajibnya terpisah tadi tidak hanya pada saat sholat, tapi selesai sholat ketika mau keluar masjid itu juga diatur gitu. Nggak boleh ada ikhtilat. Nah, hadis yang ketiga itu ketika di jalan. Setelah keluar dari pintu masjid kan di jalan itu Nabi juga melihat laki-laki dan perempuan itu ikhtilat. Lalu Nabi mengatakan jangan kalian ikhtilat campur baur, ya, yang perempuan supaya ke tepi jalan dan yang di tengah itu laki-laki gitu. Nah, Nabi juga mengatur di jalan tidak hanya ketika sholat atau ketika keluar dari masjid melalui pintu masjid, tetapi juga ketika di jalan menuju rumah itu juga tidak boleh campur baur. Ya. Kemudian yang keempat itu Nabi memberikan jadwal yang berbeda antara jamaah laki-laki dan perempuan ya, jadwal ceramah atau tausiah Nabi kepada kaum muslimin wal muslimat itu beda hari. Nah, jadi ini semua menunjukkan bahwa yang namanya Islam itu memang tidak memperbolehkan yang namanya ikhtilat ya, campur baur antara jamaah perempuan atau laki-laki. Termasuk ya di dalamnya itu adalah tidak bolehnya campur baur di dalam sholat, dalam soft sholat. Jadi ini kalau saya melihat ini pelanggaran yang sangat fatal yang tidak layak ya terjadi di sebuah lembaga pesantren apalagi itu di masjid itu. Ya, jadi ini yang pertama penyimpangan yang sangat jelas itu terjadi ada yang namanya ikhtilat atau campur baur. Nah, kemudian yang kedua itu adanya penempatan orang kafir di dalam shaf. Jadi ini menurut saya juga tidak boleh itu. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ya, nggak ada dalil yang membolehkan laki-laki kafir itu kemudian berada di shaf sholat itu. Nggak ada dalilnya. Bahwa orang kafir itu boleh masuk masjid itu iya, memang ada dalil yang membolehkan ya. Dulu ada tawanan-tawanan perang, sebagian tawanan perang itu dari
orang-orang kafir itu ketika ditawan itu sebagian ada yang ditaruh oleh para sahabat itu di masjid. Nabi mengetahuinya. Jadi kalau pembahasannya orang kafir masuk ke dalam masjid itu memang benar, itu dibolehkan. Orang kafir masuk masjid dengan syarat diizinkan oleh kaum muslimin gitu. Tetapi persoalannya ini kan bukan dia itu masuk masjid, tapi dia tuh berada dalam shaf loh. Ini tidak boleh ini, karena persoalan shaf ini bagian dari ibadah, ya khususnya ibadah sholat. Kalau tidak ada dalilnya, kita tidak boleh mengada-ada, gitu. Ya, nah di dalam konteks ini berarti terjadi bid'ah, ya, yaitu mengada-adakan sesuatu yang itu bukan dari ajaran Islam, tapi seakan-akan itu dimasukkan ke dalam agama Islam. Rasulullah pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan dari agama Islam, maka yang dimasukkan itu, yang diada-adakan itu raddun, tertolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi itu tidak boleh, ya. Masa ada laki-laki kafir berada di saf yang paling depan lagi gitu, ya. Nah, jadi ini apa namanya, penyimpangan yang kedua. Jadi di yang pertama tadi adanya perempuan, yang kedua adanya laki-laki di saf. Ini sudah menunjukkan kekacauan, ya. Jadi tidak ada kepatuhan kepada syariah gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya jarak yang longgar. Seperti tadi saya katakan, ini sudah tidak relevan kalau alasannya COVID gitu, ya. Apalagi dalam ketentuan syariahnya Nabi sendiri mengatakan wasuddul khalal, tutuplah jarak yang longgar itu, ya. Jadi antara satu dengan yang lain, antara satu orang dengan orang lain ketika sholat kan kadang ada yang longgar, ya. Nabi mengatakan wasuddul khalal, ya. Itu yang longgar itu dirapatkan, ditutup itu, jangan sampai ada jarak. Lah kok ini malah ada jarak gitu. Nah, ini aneh, ya, menurut saya. Ini dalam konteks apa itu kemudian jarak itu kemudian dilonggarkan gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu saya melihat juga ada satu penyimpangan yang eh, mungkin nggak ada, ya. Sebelumnya saya belum pernah lihat adanya kursi-kursi yang diletakkan di masjid. Jadi kursi itu nanti digunakan untuk duduk ketika mendengarkan khutbah. Nah, ini kalau menurut saya mirip dengan gereja. Jadi kalau teman-teman melihat gereja, itu mereka ketika mendengarkan khutbah dari pendeta-pendetanya atau pastornya, itu mereka duduk pakai tempat duduk. Kalau di masjid kan enggak, masjid kan kita lesehan gitu kan, kita duduk di bawah bukan di kursi. Jadi yang menggunakan kursi itu kaum Nasrani. Jadi ketika saya melihat ada kursi di masjid yang itu fungsinya memang bukan untuk sholat, ya, tapi untuk mendengarkan khutbah, ini saya berpikir ini adalah suatu perbuatan menyerupai orang kafir, ya, atau atasyabuh bil kufar, ya, menyerupai orang kafir. Yang ini jelas tidak boleh, itu haram itu. Ya, Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk ke dalam golongan mereka. Nah, ini menurut saya tasabuh bil kufar, ya, menyerupai orang kafir. Coba perhatikan teman-teman, gereja itu pasti kan pakai kursi kan gitu. Nggak ada gereja yang lesehan pakai sajadah atau permadani seperti masjid, kan nggak ada. Nah, ini itu ditempatkan kursi gitu loh. Ini ngapain gitu kan? Mestinya kan nggak usah gitu, ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima itu bukan sholatnya, ya. Ini setelah selesai sholat kan ada khutbah. Nah, khutbah yang disampaikan Pak Panji Gumilang itu ternyata pro kepada Israel gitu. Ya, beliau menceritakan sejarah Bani Israel bla bla bla, tapi intinya ingin uh, umat Islam itu ya istilahnya tidak mengecam Israel gitu, ya.
Dan bahkan di dalam pemberitaan berikutnya yang saya dapatkan dari situs Republika di internet, ketika beliau diwawancarai oleh wartawan, beliau itu mengatakan, ya saya menginginkan, kata Pak Panji Gumilang, pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Bahkan beliau itu berkomentar begini, ketika Israel itu ingin membagi dua wilayah Palestina menjadi dua negara, ada negara Israel, ada negara Palestina, itu yang mereka lakukan itu bukan menjajah, tapi membagi wilayah. Jadi itu bukan menjajah, itu membagi wilayah gitu loh. Itu kata Pak Panji Gumilang. Nah ini terus terang saya tidak sepakat dengan perkataan beliau, Israel itu hanya membagi wilayah. Kenapa? Karena itu bukan tanah milik Israel. Sehingga karena bukan miliknya, dia tidak berhak membagi. Yang berhak membagi itu adalah yang memiliki. Lawang dia tidak memiliki. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki bisa membagi wilayah ini menjadi dua. Ini wilayah ini buat aku, ini buat kamu. Lah itu yang bisa membagi itu adalah pemilik seharusnya. Apakah Israel itu pemilik tanah Palestina? Sehingga dia bisa membagi ini wilayah Palestina, ini wilayah Israel. Kan nggak boleh, nggak bisa. Nggak berhak itu. Ya, ada satu kaidah fikih yang mengatakan la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fi milkil ghair, ya, illa biidnihi. Tidak boleh seseorang itu melakukan tasarruf, ya, pemanfaatan, misalnya penjualan, pemberian terhadap milik orang lain kecuali seizin pemiliknya. Jadi yang bisa melakukan pembagian, ini tanah ini saya bagi, itu adalah yang memiliki gitu loh. Kalau nggak memiliki, dia tidak berhak membagi. Nah ini kalau logikanya Pak Panji Gumilang itu kan Israel itu tidak menjajah, tapi hanya membagi wilayah Palestina menjadi dua. Loh kok bisa disebut membagi? Memang dia pemiliknya, Israel itu kan enggak gitu, dia penjajah. Dan belum lama loh, di bulan Ramadan kemarin itu apa coba yang dilakukan oleh tentara-tentara Yahudi yang kafir itu di Masjidil Aqsa. Ada orang-orang Islam yang melakukan ibadah di masjid itu dipukulin, ditendang, dihajar. Masa yang seperti itu disebut tidak menjajah tapi sedang membagi. Memang membagi tanah itu dengan cara mukulin gitu, dengan cara membunuh. Itu namanya menjajah, bukan membagi gitu. Jadi ini menurut saya ada sesuatu yang menurut saya kok cara berpikirnya itu kelihatan sangat pro kepada Yahudi, ya gitu. Termasuk beberapa waktu kemudian setelah ada kontroversi terkait dengan sholat Idul Fitrinya itu, ternyata kan ada video yang muncul ya bahwa Pak Panji Gumilang itu di masjid juga itu mengajarkan salam ala Yahudi, yaitu Havenu Shalom Alechem. Itu kan ada lagunya, diajarkan kepada orang itu, kepada jamaah masjid. Ya, jadi menurut saya ini satu hal yang perlu menjadi perhatian kita umat Islam. Ini kok sampai ada pesantren yang seperti ini gitu. Ya, sholatnya Idul Fitrinya penuh dengan penyimpangan. Kemudian dalam hal konten atau isi khutbah Idul Fitrinya juga malah pro kepada Israel, pro atau malah menginginkan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Ini ada apa? Pesantren tapi kok mendukung Yahudi. Pesantren tapi kok mendukung penjajahan atas Palestina. Nah, ini saya kira yang perlu kita cermati. Nah, yang terakhir itu yang terkait dengan perkataan Pak Panji Gumilang bahwa ketika dia ditanya pejabat Kementerian Agama dari Kabupaten Indramayu, beliau mengatakan, ya saya ini mengikuti madhab Soekarno. Ketika ditanya kenapa kok ada perempuan yang ada di situ, yang diletakkan di soft paling depan. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok beliau menggunakan istilah madhab gitu loh. Karena istilah madhab itu istilah yang sudah paten, sudah baku dalam kajian Islam.
madhab itu pengertiannya fikih digabung dengan usul fikihnya. Itulah yang disebut madhab. Jadi kalau kita membuka misalnya di kitab kamus Mu'jam Lughat Al-Fuqaha yang ditulis oleh Syekh Rawas Qol Ahji, beliau mengartikan madhab itu menjadi dua pengertian. Jadi madhab itu ada dua pengertian. Satu adalah tariqatun mu'ayyanatun fistimbatil ahkam asyariyah. Jadi metode tertentu dalam mengistimbat hukum dari Al-Quran, dari hadis. Jadi ini usul fikih namanya, metode tertentu untuk mengistimbat hukum atau menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis itu namanya usul fikih. Lalu ada pengertian yang kedua yang disebut juga oleh Syekh Rawas Qol Ahji, madhab itu juga bisa berarti ijtihadatun. Jadi istihad-istihad yang dihasilkan oleh seorang imam madhab, ya, atau imam-imam yang mengikuti imam madhab itu, yang istihad itu nanti isinya berbagai macam hukum-hukum Islam. Ada apa namanya, hukum-hukum tentang sholat, tentang toharoh, tentang zakat, tentang haji, ya, yang ringkasnya itu adalah fikih gitu. Jadi kalau digabungkan yang namanya madhab itu adalah gabungan antara usul fikih dengan fikih, itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau misalnya ada istilah madhab syafi'i itu artinya eh, hukum-hukum syariah yang merupakan hasil ijtihad dari Imam Syafi'i atau ulama-ulama lain yang mengikuti Imam Syafi'i dalam metode istimbat, digabungkan dengan hukum-hukum syariat hasil istimbat menurut usul fikihnya Imam Syafi'i. Jadi gabungan dari fikih dan usul fikih menurut Imam Syafi'i atau ulama-ulama yang mengikuti manhajnya atau usul fikihnya Imam Syafi'i. Nah, berarti kalau orang mengatakan saya mengikuti madhab Soekarno, itu berarti asumsinya ada usul fikihnya Soekarno, ada fikih Soekarno, mungkin fikih sholatnya, fikih zakatnya, fikih hajinya gitu. Nah, pertanyaannya apakah ada karya usul fikih yang pernah ditulis oleh Soekarno? Kan tidak pernah ada itu. Apakah ada fikih Soekarno, misalnya fikih tentang sholat, tentang zakat? Kan nggak ada. Walaupun mungkin ada sebagian pikiran-pikiran Soekarno terkait Islam, ya itu kan hanya kritikan saja yang sifatnya tidak apa ya, tidak membentuk sebuah struktur bangunan madhab gitu loh, kan nggak sampai begitu. Jadi berlebihan lah gitu kalau orang mengatakan saya mengikuti madhab Soekarno, padahal madhab Soekarno itu ya tidak ada sebenarnya. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ini kita sampaikan secara lisan, tapi saya sudah membuat tulisannya. Nanti tolong di-share di apa linknya ya di deskripsi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.